saya ke kapal dulu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita diberi kesehatan, perlindungan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya Komandan Pusit Dorsal, atas izin Kepala Staf Angkatan Laut, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan keselamatan navigasi pelayaran, khususnya tentang peta laut Indonesia, di mana Pusit Dorsal memiliki fungsi sebagai lembaga hidrografi nasional mengemban amanah menyelenggarakan survei dan pemetaan serta pendistribusian dan updating peta laut Indonesia berupa peta cetak kertas maupun peta elektronika untuk kepentingan keselamatan navigasi pelayaran bagi pengguna laut baik secara nasional maupun internasional. Hal ini saya sampaikan pada pagi hari ini berawal dari adanya laporan atau pengaduan dari United Kingdom Hydrographic Office atau UKSO kepada Pusit Dorsal bahwa ada 2 kapal asing yang mengalami gesekan di bawah lunasnya kapal dengan dasar laut atau touching bottom. Dalam hal ini yang pertama adalah kapal Hyundai Antwerp berbendera Marshall Island yang dimensinya adalah panjang 192,88 meter, lebarnya 27,87 meter dengan draft kedalaman 10,65 meter, dan ini terjadi pada bulan November tahun 2020. Kemudian kapal yang kedua adalah MV Posidana, yaitu berbendera Norwegia, di mana dimensi kapalnya adalah dengan panjang 212,5 meter, lebarnya 32,29 meter dengan draft kedalaman 12,9 meter. Hal ini terjadi pada bulan Februari tahun 2021. Atas laporan tersebut, Pusit Dorsal menerbitkan Berita Pelaut Indonesia dengan nomor 18 tanggal 30 April 2021 bahwa pada posisi tersebut ada kedangkalan 8,6 meter yang membahayakan keselamatan pelayaran. Tepatnya pada posisi di perairan Selat Bangka, yaitu 02 derajat 16 menit 13,5 detik lintang selatan, dan 105 derajat 17 menit 23,7 detik bujur timur. Menjelaskan kejadian ini, Pusit Dorsal mengirimkan unit survei
tanggap segera untuk melaksanakan investigasi di lokasi kejadian tersebut, yaitu di Selat Bangka, yang terdiri dari tim unit survei, kemudian satu KRI yaitu KRI Poluk 935, yang mana ini kapal survei baru TNI Angkatan Laut yang beberapa waktu yang lalu diresmikan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut masuk ke jajaran Pusidosal. Dari kegiatan investigasi ini, dengan menggunakan peralatan survei multibim, ditemukan kerangka kapal di posisi Selat Bangka dengan dimensi panjang 132 meter dan lebarnya 15 meter di kedalaman 7,5 meter, yang berada pada posisi sekitar recommended track alur pelayaran Selat Bangka, dan ini tentu saja berpotensi membahayakan keselamatan navigasi pelayaran. Investigasi kerangka kapal ini diyakinkan kembali oleh KRI Poluk dengan menurunkan peralatan survei yaitu Remote Operated Vehicle atau ROV dan side scan sonar, di mana di situ terlihat bahwa kerangka kapal sudah ditumbuhi oleh terumbu karang yang sangat tebal, sangat sebat, dan di situ ditemukan nama kapalnya adalah MV Pagaruyung 05 yang telah dipublikasikan beritakan tenggelam pada September 2003, sehingga tindak lanjut Pusidosal segera mempublikasikan melalui Berita Pelaut Indonesia, yaitu Berita Pelaut Indonesia nomor 449 tahun 2021. Diharapkan agar kapal-kapal yang melintas menghindari posisi tersebut sehingga tidak terjadinya kecelakaan di Selat Bangka tersebut. Selanjutnya, Pusidosal atas kerjasama yang sudah sangat baik dengan kementerian lembaga terkait, dalam ini ada Kementerian Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut, khususnya Direktur Navigasi, Pusidosal mengirimkan surat pemberitahuan serta memohon dan agar posisi kapal tersebut diberi tanda dengan pelampung suar untuk memberi informasi pada pengguna laut, khususnya di Selat Bangka, mengingat sesuai Perpres nomor 16 tahun 2017, Selat Bangka adalah merupakan salah satu selat prioritas pemerintah yang tertuang di dalam kebijakan kelautan Indonesia. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, penyampaian ini sangat penting karena Pusidosal memiliki fungsi sebagai lembaga hidrografi nasional mewakili pemerintah untuk menjamin keselamatan navigasi pelayaran di seluruh perairan Indonesia. Sebagai konsekuensi, Indonesia adalah poros maritim dunia dengan mewujudkan pembangunan koneksitas maritim. Risiko yang akan dihadapi apabila terjadi kecelakaan di laut maupun di selat akan sangat berpengaruh terhadap beberapa hal yang meliputi antara lain tentang keselamatan personil dan material kapal itu sendiri. Yang kedua, bisa terjadi pencemaran laut apabila terjadi kebocoran dari kapal tersebut, baik berupa minyak maupun tumpahan bahan bahaya lainnya. Kemudian bila terjadi kapal kandas di selat akan mengakibatkan terhambatnya alur transportasi, sehingga distribusi barang atau muatan akan terganggu ketepatan waktunya, dan tentu saja secara umum akan mempengaruhi kelancaran jalannya perekonomian. Kami sebagai Komandan Pusidosal dan Pusidosal TNI Angkatan Laut menghimbau kepada masyarakat maritim dan pengguna laut agar menginformasikan tentang hal-hal yang terkait dengan keselamatan navigasi pelayaran berupa perubahan atau pembangunan di wilayah pantai atau laut, seperti adanya reklamasi, pembangunan rig, dan lain sebagainya, kemudian pembangunan dermaga, pembangunan pelabuhan, termasuk penggelaran kabel dan pipa bawah laut. Sekaligus juga apabila terjadi kecelakaan, mohon dilaporkan kepada Pusidosal. Dan menginformasikan saat ini Pusidosal memiliki sistem informasi maritim, yaitu Indonesian Hydrography Data Center, yang bisa diakses untuk seluruh masyarakat maritim, baik di kalangan kementerian lembaga, akademisi, maupun stakeholder terkait yang membutuhkan. Diharapkan dengan penyampaian ini
dapat menjawab dan menginformasikan situasi dan kondisi terkait dengan keselamatan navigasi pelayaran di perairan seluruh Indonesia, khususnya di perairan Selat Bangka. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan penyampaian ini, Pak. Mohon silakan. Ya, selamat siang Pak. Izin bertanya terkait dengan titik penemuan itu, untuk karang kandas kapalnya ini akan diapakan? Apakah akan diletakkan di situ saja atau akan digeser atau hanya diberi titik saja supaya tidak dilewati? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kapal MV Hyundai yang satu lagi juga MV Posidana ini, kemarin hanya tabrakan saja, tidak ada kerusakan apapun atau bagaimana dampaknya? Dua pertanyaan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus. Saya dari belakang, yaitu bahwa kapal Hyundai Antrepes dan kapal Posidana ini tidak, sampai dengan saat ini tidak ada komplain atau menyampaikan adanya kerusakan, karena hanya melalui Selat Bangka dan merasakan ada yang menggesek di bawah lunas kapalnya. Itu ketanggap segeraan kami merespon dari penyampaian ini, maka kami aksi sebagai konsekuensi kita sebagai penjamin keselamatan navigasi pelayaran di seluruh perairan Indonesia. Kemudian terkait dengan kapal yang karam ini, tentu saja kami melaporkan kepada kementerian lembaga terkait, yaitu Kementerian Perhubungan. Nanti Kementerian Perhubungan yang akan menindaklanjuti tentang keberadaan posisi kapal ini yang sudah ditumbuhi terumbu karang, karena 2003 sampai sekarang mungkin sekitar 18 tahun. Dan saya menyarankan untuk mohon segera diberi tanda agar tidak terjadi kapal lain kecelakaan di Selat Bangka tersebut. Mungkin ada yang lain? Baik. Terima kasih Pak. Pertama saya ucapkan apresiasi Pak terhadap Bu Sitwasna, karena berkat kerja kerasnya telah membuahkan hasil Pak. Yang ini Pak, yang saya tanyakan Pak, kan seperti kita ketahui Pak, selama ini kan Selat Bangka terkenal dengan bagi para arkeolog Pak ya, itu jadi tempat berburu lah, karun, bahkan kapal-kapal di zaman perang dunia kedua ada di Selat Bangka ini Pak. Pertanyaan saya Pak, kalau nggak keliru dikoreksi Pak, kalau nggak salah PP nomor 5 tahun 2010 Pak, itu kan mengharuskan alur laut Pak untuk memiliki sistem keamanan Pak, navigasi. Pertanyaan Pak, kenapa Pak dari 2003 sampai sekarang kok tidak ada semacam warning gitu Pak, atau istilahnya di PP tersebut ada semacam TSS-nya Pak. Yang kedua Pak, apakah Selat Bangka itu termasuk jalur perairan internasional Pak? Karena yang saya ketahui ada 4 kalau nggak salah Pak ya, Selat Bangka, Selat Lombok, dan itu nggak termasuk di situ Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan keamanan dan tentang keselamatan pelayaran di selat, saya kira benar bahwa Selat Bangka termasuk salah satunya menjadi prioritasnya pemerintah. Maka dari itu kami sebagai penjamin keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, di sini ada peta yang bisa kita lihat. Sebenarnya 2003 itu sudah ada tandanya Pak. Itu yang biru itu mungkin ada laser point. Nah, ini sementara dulu 2003 diinfokan, ini yang beri tanda kita Pak. Ada laporan bahwa posisinya di situ. Kemudian setelah sekian tahun, kemudian terjadi gesekan lunas kapalnya, 2 kapal tersebut di posisi Selat Bangka tersebut. Ternyata setelah dicek adalah kerangka kapalnya ada di sini. Ini kerangka kapal yang kita temukan kemarin. Jadi ada perbedaan jarak kurang lebih 1,6 mil di situ ya. Kita sudah aksi Pak, memberi tanda dan sebagainya. Ini alur pelayaran yang direkomendasi untuk alur utama pelayaran, dan sekarang berada
kapal itu berada, ini kapalnya Pak, ini kapalnya, ini berada di posisi mendekati kurang lebih hanya 300 yard dari alur yang direkomendasikan untuk pelayaran. Ini sangat berbahaya sekali, makanya kami menyampaikan secara publik agar masyarakat maritim yang menggunakan ini segera mengetahui. Dan alur-alur ini tergambar di peta laut semuanya Pak. Ini di mana kita memproduksi dua macam peta, yaitu peta kertas dan peta INC. Di INC kita sebutkan semuanya, tergambar semuanya Pak. Nanti ada kemungkinan akan bergeser lagi kah kalau misalnya hanya diletakkan di situ saja? Maksudnya kalau hanya diberi tanda berarti ada kemungkinan bergeser lagi kan? Mitigasinya ini seperti apa? Kini kita pelajari Pak, kenapa pada saat itu informasi di sini ternyata sekarang ada di sini, bisa kapal yang bergeser atau buoynya yang bergeser, karena ini juga dalam rangka terus diteliti oleh Pusidosal untuk menindaklanjuti terkait dengan jaminan keselamatan navigasi pelayaran di sini, Mas. Ada Pak saat bangka ini Pak? Ya. TSS-nya ada Pak, Traffic Installation Scheme. Ya, TSS ini di sini belum ada Pak, karena dalam membentuk TSS itu ada persyaratan-persyaratan tertentu secara internasional Pak. Sekarang yang baru saja diresmikan TSS itu di Selat Sunda. Itu pun juga harus ke IMO atau IHO sana agar dunia bisa menerima, yaitu Pusidosal juga yang berperan di situ dengan Kementerian Perhubungan Pak. Baru saja diresmikan di TSS di Selat Sunda. Ada yang di sini, bila nanti ke depan diperlukan untuk TSS, saya kira ini masukan yang bagus, bisa menjadi diproses untuk lebih aman di perairan Selat Bangka ini yang relatif sempit ini Pak. Tapi ini sangat strategis, dan Pusidosal saat ini terus merencanakan survei di seluruh alur Selat Bangka ini. Sekarang tim kami masih ada di sana Pak, tiap hari berada di Selat Bangka ini untuk terus mensurvei setiap segmen-segmen. Ada beberapa segmen, kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan Pak untuk surveinya saja, dan seluruhnya ada kurang lebih 100 segmen lebih yang harus kita survei. Memang ini data sebagian masih data Belanda Pak. Kita masih terus mengupdate peta agar peta kita terupdate terkini. Nah, ini KRI Poluk Pak yang kemarin bekerja di sini dengan tim unit survei yang dari Pusidosal juga. Ini kapalnya, kapal 2 ini sangat besar. Dan ini kapal-kapal internasional yang mungkin memotong jalur lebih efektif ke sini, karena ini ke sana ke utara, ini Laut Natuna Utara di sini. Nah, ini mungkin dari Singapura akan ke Jakarta lebih aman lewat sini karena cuaca, karena efektivitas dan efisiensi Pak. Terima kasih Pak. Cukup ya? Saya kira cukup. Rekan-rekan media, saya terima kasih sekali hadir di sini di KRI Poluk bersama-sama kita untuk menerima apa yang menjadi penyampaian kami kepada publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi.